kami bekerja. Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam acara Posisi, podcast literasi demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Hari ini saya tentu saja tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber anggota Bawaslu Kabupaten Sragen. Beliau adalah Bapak Sumadi, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi Mas Angga. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Di era gempuran efisiensi ini kita tetap produktif ya Pak ya? Malah tambah sehat. Oke, siap. Mungkin sebelum memasuki pembahasan, Pak Kodim bisa menyapa sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Bawaslu, teruntuk untuk sahabat posisi, sahabat setiap posisi, podcast literasi demokrasi. Bertemu lagi dengan Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga pertemuan demi pertemuan akan meningkatkan pemahaman kita tentang kepemiluan, tentang demokrasi. Terima kasih atas sapaan buat sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Baik sahabat Bawaslu, dalam podcast kali ini kita akan membahas soal lelah tak terlihat, integritas dipuji di balik pungut hitung pemilihan 2024. Mungkin Pak Kodip, kenapa temanya lelah tak terlihat, integritas diuji di balik pungut hitung? Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sahabat Bawaslu. Baik, sahabat Bawaslu, Mas Angga dan semuanya ada di studio. Jadi kenapa saya mengambil bahasa seolah-olah terlalu puitis? Lelah tak terlihat, integritas diuji. Karena dua komponen itu pasti saling berkaitan. Satu, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pasti kinerja kita akan hilang, tidak pernah terlihat oleh masyarakat. Jadi satu kesalahan pun pasti akan menutupi 1000 kebenaran. Nah, kaitannya dengan apa integritas diuji? Karena ketika pekerjaan tidak terlihat, pasti nanti juga ada kaitannya dengan integritas penyelenggara. Ketika tidak dilihat oleh mata masyarakat, bagaimana peran seorang pengawas pemilu. Maka dari itu, terlihat atau tidak terlihat, maka integritas itu wajib dan hukumnya mutlak untuk penyelenggara pemilu. Kira-kira itu, apalagi ini berbicara tentang pas tahapan pungut hitung. Oke, begitulah sahabat Bawaslu, sedikit terkait apa itu lelah tak terlihat, integritas diuji di balik pungut hitung pemilihan 2024. Karena kita sebagai penyelenggara mungkin akan dipertanyakan integritasnya ya Bapak? Iya, semuanya pasti mempertanyakan itu. Oke Pak Kodip, langsung di pertanyaan pertama ya Pak Kodip. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sahabat Bawaslu, sebenarnya apa sih tugas Bawaslu dari hari pencoblosan, khususnya di Kabupaten Sragen Pak Kodip? Jadi gini, kita mengaitkan dengan judul lelah tak terlihat, integritas diuji. Jadi ketika pemilu atau pemilihan itu sukses, maka yang dilihat adalah hingar-bingar kesuksesan. Jerih payah dari prosesnya akan terlupakan. Tapi sebaliknya, ketika dalam proses demokrasi ada celah sedikit kecurangan atau kesalahan, atau ada beberapa pihak yang tidak terima, pasti yang dipertanyakan adalah integritas dari seorang penyelenggara. Maka dari itu, yang dilakukan Bawaslu apa? Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Jadi sebenarnya kita Bawaslu Kabupaten, Bawaslu RI, melalui Bawaslu Kabupaten Sragen, turun ke jajaran ad hoc, itu lebih, kalau kita hitung, dalam sehari semalam itu kan hanya 24 jam. Tapi seolah-olah kita itu lebih dari 24 jam. Ya, Pak.
Untuk apa? Untuk memastikan proses di hari H pemungutan baik pra maupun pasca itu nanti berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Oh gitu. Intinya di situ. Ya. Begitu sahabat Bawaslu, jawaban dari Pak Kodim terkait peran dari Bawaslu sendiri pada hari H pada saat pemungutan penghitungan suara. Untuk selanjutnya Pak Kodim, bagaimana cara memastikan proses di TPS berjalan aman, tertib, sesuai dengan aturan? Dan untuk timnya, berapa banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten Sragen ini, Pak? Baik, jadi untuk prosesnya memang sangat panjang. Iya. Untuk mengantisipasi tahapan dipungut hitung dari Provinsi Jawa Tengah, koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota, itu sudah membentuk yang namanya roadmap. Roadmap itu apa? Peta jalan untuk memastikan bahwasannya nanti pas hari H, pasca, itu nanti semuanya berjalan sesuai dengan regulasi. Nah, itu nanti untuk memastikannya bagaimana. Jadi, mulai dari beberapa hari sebelumnya, kita itu sudah masuk pada roadmap. Roadmap itu nanti dibagi menjadi 3. Kalau kita kemarin ya, flashback ya. Roadmap itu dibagi menjadi 3. Ada yang pra, ada yang hari H, ada yang pasca. Pasca itu berarti mengikuti terkait juga dengan penghitungan suara. Nah, dengan adanya roadmap itu, maka dari kita sebagai pengawas itu sudah mempunyai kerawanan-kerawanan apa saja nanti yang kemungkinan terjadi. Jadi kita sudah memetakan. Nah, baik, tadi kan Pak Kodim menjelaskan kerawanan ya Pak ya, terkait pungut hitung. Nah, itu mungkin khususnya di Kabupaten Sragen itu ada beberapa kerawanan tidak Pak? Terkait apa sih kerawanan-kerawanan tersebut? Nah, contohnya seperti kalau apa? Kerawanan secara umum Kabupaten Sragen itu tidak tinggi, jadi maksudnya sedang. Ya, Pak. Yang paling tinggi walaupun sedang tapi tingkatan paling atas itu adalah netralitas ASN. Gitu. Karena kita tahu sendiri itu nanti sebenarnya pembahasannya masuk pada kampanye ya. Karena ada kaitannya dengan ASN, ada yang pemerintahan lama, ada pemerintahan baru, itu pasti dalam pesta demokrasi pasti ada pembahasan tentang itu. Ya, Pak, ya? Nah, kaitannya dengan pungut hitung, contoh, pembuatan TPS-nya bagaimana? Sesuai dengan letak geografis apa tidak, ramah disabilitas apa tidak. Makanya dalam pemetaan TPS, Bawaslu juga harus hadir. Karena ada beberapa kasus yang kemarin menjadi evaluasi, ada 1 KK yang dipecah menjadi 2 TPS. Itu termasuk kecolongan. Ini menarik bagi sahabat Bawaslu. Karena ada 1 KK itu dipecah menjadi 2 TPS ya Pak ya? 2 TPS. Nah itu dalam segi aturan diperbolehkan tidak Pak? Tidak diperbolehkan. Nah, itu, makanya dari awal ketika pemetaan TPS, hal-hal itu yang menjadi perhatian khusus. Contoh Mas Angga. Mas Angga di TPS A, istri di TPS B. Ketika menerima surat pemberitahuan menyoblos, atau biasanya kita sebut A4 ya? A4 kalau nggak salah. A4. Nah, itu Mas Angga pasti tidak melihat di TPS berapa. Gitu. Dalam pikiran pasti, sama dengan istri. Setelah berangkat, ternyata berbeda. Nah, lebih fatal lagi, ketika TPS yang didatangi itu juga menerima. Bahkan namanya Mas Angga tidak masuk di DPT TPS tersebut, maka itu nanti akan menjadi permasalahan. Itu salah satunya. Ini menarik Pak Kodim. Berarti kan untuk masyarakat umum itu kan juga baru mengetahui problem seperti itu kan. 1 KK menjadi 2 TPS. Mungkin untuk pesan masyarakat biar aktif itu bagaimana Pak untuk melaporkan itu biar tidak menjadi. Nah, berarti ketika waktu coklat itu dilihat betul, ketika datang undangan surat pemberitahuan itu dilihat betul TPS berapa. Gitu. Ketika itu nanti tidak sesuai, silahkan komunikasi dengan penyelenggara. Baik di jajaran teknis, berarti KPU ke bawah, maupun di jajaran pengawas, Bawaslu ke bawah. Gitu. Biar itu nanti tidak berakibat fatal. Karena nanti ketika ada orang yang tidak masuk DPT kok mencoblos, itu nanti bisa saja nanti terjadi PSU. Itu. Berarti impact-nya itu sangat besar di kemudian hari untuk menjadi apa ya Pak? PSU itu ya. Apalagi kalau kontestasinya pilkada, kan biasanya lebih hangat, kan? lebih rame, dan semua mata pasti akan lebih fokus.
Oke Pak Kodip, ini menarik sekali ya terkait dinamika Pak Kodip. Pengawasan pada pra dan hari H pemungutan khususnya di kabupaten itu seperti apa Pak? Baik, berarti ketika kita membahas pra pemungutan, Iya. berarti kita membahas juga dengan SDM-nya. Begitu. Jadi sebelum pemungutan itu kita semuanya baik dari Bawaslu maupun KPU itu sudah menyiapkan jajaran yang ada di level sampai di tingkat TPS. Gitu ya. Panwascam, PPK, PPS berarti PKD, Iya. PTPS berarti KPPS. Nah, semuanya sudah siapkan. Bahkan persiapan dari Bawaslu dibandingkan pemilu kita sudah semakin matang. Ya. Karena PTPS kita bintek kalau tidak salah 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali ya Pak? Itu untuk apa? Pembekalan. Untuk mematangkan. Iya. Untuk mematangkan. Nah, dinamikanya apa yang terjadi? Jadi H-1 di hari-hari tenang ya. Iya. Di hari tenang H-1 berarti tugas kita sebagai pengawas itu kan memastikan TPS. Iya. Setelah TPS dibentuk, berarti kan menjelang hari H dipastikan. Dipastikan lagi. Nah, ini yang banyak temuan. Nah, temuannya apa saja? Banyak yang kita pembuatan TPS itu kan H-1. H-1 Pak. Iya. H-1. H-1. Nah, otomatis kita H-1 sebagai pengawas memastikan TPS itu benar-benar siap. Baik dari sisi sarana prasarana, terus tempat itu nanti ramah lingkungan, ramah disabilitas apa tidak, Dijangkau atau tidak, netral atau tidak, terjangkau atau tidak. Itu harus kita pastikan. Nah, oke, tadi juga menyebutkan terkait efisiensi tempat juga kan Pak? Iya. Mungkin dari sisi pengawas itu ada temuan-temuan tidak Pak? Contoh ya, seperti tidak sesuai dengan layout atau kurangnya fasilitas lah. Itu banyak ditemukan. Karena Pak? distreken banyak. Karena memang ketika dari PKPU atau juknisnya itu memang sudah diatur persis. Tapi kembali lagi pada lapangan. Iya, kondisi ya. Kondisional. Jadi tidak sesuai dengan itu plek, ada tempat yang tidak sesuai. Tapi dari peran pengawas itu bagaimana? Sebenarnya peran pengawas itu memastikan walaupun tidak sesuai persis 100%, tapi pada pelaksanaannya tidak ada kendala. Oh, gitu. Sebenarnya tidak kaku, harus plek seperti gambar, tidak. Dari segi pengawas itu tidak ada gontok-gontokan. Tapi tidak sampai berakibat fatal. Contoh kotaknya ada yang tinggi, ada yang rendah, tidak. Sama semua. Sama. Terus kemarin bedanya kotaknya itu kan ada 4 ya. Ya. Ada yang satu dikhususkan untuk disabilitas. Nah, yang paling menarik perhatian bagaimana? H-1 ini yang memang nanti menjadi evaluasi kita bersama, baik di Bawaslu maupun di KPU. Jadi, logistik itu kan sudah ada di desa. Yang mengawasi siapa? PPS dan PKD. Nah, di situ pendistribusian ke TPS itu yang harus ada koordinasi nanti sebagai bahan evaluasi. Karena apa? Yang di PPS itu inginnya cepat dikirim di TPS. Lah, padahal di TPS itu belum siap. Oh gitu. Padahal logistik itu kan tidak boleh kemana-mana. Iya, benar. Tetap boleh transit di kelurahan, kantor desa. Ya. Berarti langsung pengiriman ke TPS. Nah, sekarang TPS ketika belum dibuat, sudah ada TPS apa belum, Mas Angga? Pas waktu saat hari itu ya. Semisal belum. H-1 ketika belum dibentuk berarti belum ada. Belum ada. Ketika belum ada berarti logistik juga tidak boleh didistribusikan dulu kan. Oke, ini pembahasan sangat menarik, Pak. Berarti terkait pendistribusian logistik ya, Pak. Itu dari pihak teknis KPU, itu ada temuan dari pengawas tidak terkait telatnya distribusi atau kurangnya kertas ataupun pena untuk menyoblos, itu banyak ditemukan tidak? Oke. Jadi dengan adanya dinamika di pra, jadi memang di situ kan putus beberapa jam. Logistik itu tidak dalam pengawasan. Kenapa tidak dalam pengawasan? Karena posisi dari kelurahan ke TPS belum terbangun, belum terbentuk. Nah, logistik ini ditaruh di rumah tersebut. Di rumah warga tersebut? Di rumah warga tersebut yang akan dijadikan TPS. Maka otomatis ini tidak ada yang menjaga. Beda dengan zaman saya kecil. Zaman saya kecil itu, yang namanya Linmas, ketika pemilu pasti 2 hari tidak pulang. Standby di tempat TPS itu Pak ya? Standby. Nah sekarang kan tidak.
bahasanya dikerjakannya nanti sore. Oh, berarti Padahal waktu logistik gitu. sudah dikirim dari pagi. Pagi. Waktunya katanya masih pada kerja. Betul. Nah, hal evaluasinya berarti ketika sudah komitmen menjadi penyelenggara, berarti memang H-1 itu harus memang sudah. Berarti terkait TPS itu memang harus dipersiapkan secara matang ya. Iya, terkait dengan tadi ada kekurangan apa tidak, Iya. masih ditemukan beberapa TPS yang waktu hari H logistik itu ada yang kurang. Gitu. Tapi untungnya kedeteksi dari awal. Berarti sudah terdeteksi dari pengawas dari awal dulu. Ya, baru ada dari awal, terus dicukupi dari kabupaten, maka tidak sampai mengganggu proses pemungutan suara. Baik, ini sangat menarik Pak Kodik. Nah, terkait pembahasan kali ini kita akan tahan sebentar Pak Kodik, karena ada yang mau lewat sebentar. Sahabat Bawaslu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetap stay tune di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Di balik layar kami bekerja, Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia kami di sini. Berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu, dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Dengan hati tulus kami bekerja, Humas Bawaslu untuk Indonesia, menjaga keadilan di setiap suara. Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil.
Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi setelah jeda iklan berapa menit tadi. Langsung saja ya kita ke pembahasan berikutnya Pak Kadip. Karena pembahasan kali ini sangat menarik sekali. Selama pengalaman Pak Kadip di lapangan, apa yang ditemukan pada saat pengawasan tersebut? Nah, mungkin ada pelanggaran atau kendala yang sering terjadi saat pungutan di Kabupaten Sragen, Pak. Kalau pengalaman itu banyak ya, Iya. mulai dari yang menyenangkan, Iya. bahkan ada yang kurang menyenangkan. Iya. Jadi memang pengalaman yang kemarin waktu di hari H pencoblosan, Iya. kita sendiri kan memang di jajaran kabupaten kan memang langsung terjun ke langsung ya, lapangan. Setelah menggunakan hak pilihnya, Iya. minimal langsung mengawasi TPS yang ditempati. Berarti ke TPS. Sama halnya dengan saya. Iya. Itu gimana Pak? Jadi kemarin kita memang saya mencoblos di TPS saya sendiri, dan memang ada beberapa temuan. Salah satunya apa? Kaitannya dengan penempatan kotak suara. Oh gitu. Mayoritas paling pertama ditemukan itu adalah penempatan kotak suara. Iya. Harusnya kan dari keempat itu, yang ketiga itu tingginya sama. Yang satu itu tingginya rendah. Kita tidak tahu, bahkan maksudnya tidak terlalu detail apakah di situ ada DPT yang disabilitas apa tidak. Oh gitu. Tapi karena itu aturan kan memang harus disesuaikan. Kan. Nah itu kita beri masukan, akhirnya sebagian besar langsung diganti. Tapi kalau kita sebagai pengawas, kalau kita mengingatkan itu apa ada yang memungkinkan untuk KPPS menolak juga, Pak? Nah, kalau kita strateginya kita tidak mengenalkan diri, otomatis menolak. Karena tidak semuanya jajaran penyelenggara itu kenal dengan kita. Jangankan kok penyelenggara yang di jajaran teknis, pengawas kita saja kadang tidak kenal dengan kita. Ada cerita khusus nggak, Pak? Bisa diceritakan? Jadi memang bahkan kok sampai di pemungutan suara, sampai mulai dari kampanye, itu memang ada beberapa yang kadang tidak kenal dengan kita. Karena satu, kita mungkin interaksinya sangat sedikit. Kurang ya. Karena sibuknya pekerjaan yang pada tahapan itu. Apalagi yang PTPS. PTPS itu kan kita tidak semuanya bisa keliling 20 kecamatan. Waktu di pelantikan maupun di Bintek. Paling kita hanya satu orang ke bagian berapa toh? Maksimal kecamatannya 10 itu maksimal. Itu sudah banyak sekali. Itu sudah banyak. Kan tidak mungkin 20 semua. Nah, kadang ketika kita datang, kita kan juga tidak mau toh langsung memakai identitas lengkap. Biasanya kalau hari H itu kan kita malah tidak pakai identitas. Karena apa? Biar lebih enak kita pergerakannya, fleksibel. Nah, kadang ada yang tidak kenal. Dikira orang lain, dikira bahkan pengunjung, bahkan di dekatnya pun tidak mau melihat. Oh gitu. Jadi memang acuh tak acuh, bahkan nggak digagas. Nggak mau diajak ngobrol gitu. Nggak digagas. Jadi memang karena memang dia tidak tahu. Gitu. Saya kira itu juga menjadi masalah. Karena begitu banyaknya jajaran di tingkat TPS kita ya Pak. Iya. Oke, mungkin sahabat Bawaslu juga belum mengetahui TPS kemarin itu berjumlah berapa sih Pak? 1.600-an gitu? 1.642 kalau iya sekitaran itu. Berarti kan sudah otomatis lupa. TPS kita tuh sekian jumlah gitu ya? Nggak kemungkinan kita untuk menghafalkan satu-satu dan beliau juga mengenal kita kan? Iya, tidak mungkin. Makanya paling tidak kita ketemu, jangankan kok PTPS, PKD pun itu tidak semuanya kenal. Gitu, karena kita kalau ke kecamatan langsung, kan tidak mungkin semuanya PKD ngumpul semuanya gitu kan dari 200 apalagi PTPS. Benar sekali. Paling kan hanya ketemu sekali. Iya. Di kecamatan ini sekali. Besok kalau kita turun lagi pasti di kecamatan berbeda. Iya, berbeda. Itu kan makanya tidak. Paling juga pembekalan aja ya Pak ya saat ketemu. Iya, paling hanya 1 jam itu sudah maksimal. Makanya ada beberapa yang kadang sama kita nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa, itu malah mempermudah kita pengawasan pada jajaran. Benar sekali. Bebas. Mungkin ada hal menarik pada saat temuan pengawasan perihal teknis seperti TPS tidak sesuai dengan layout itu sudah dijelaskan tadi ya Pak ya? Iya, sudah itu. Terus mungkin cerita-cerita unik Pak terkait KPPS itu ada yang memakai kostum superhero atau yang lainnya itu ada? Kalau itu memang menyesuaikan tempatnya ya. Gitu. Karena penyelenggara itu enek sing memenuhi kewajiban. Pokoknya ya tugas pakai hitam putih selesai.
tapi ada yang memang benar-benar menikmati. Gitu. Enak yang pakaian pramuka contoh. Di Kabupaten Sragen Iya, ada, Pak? ada. Saya sendiri kemarin ketemu pakaian pramuka. Bahkan ketika orang tua memakai seragam pramuka, itu seolah-olah semuanya masih anak muda. Anak semua. muda, oh gitu. Jadi baik dari ketujuh anggota itu semuanya pakai seragam Berarti pramuka. semua seragam semua. Iya, saya tanya dari mana? Ternyata pinjem. Oh gitu. Itu berarti kan totalitas orang Benar penyelenggara. sekali itu, Pak. Berarti kan ya semua sih, kayak di kabupaten lain itu juga bermacam-macam ya. Iya. Pakai custom superhero. Yang orang gitu. Jawa kadang yang memakai beskap Iya, dan benar macam-macam. Nah itu adalah bentuk sebenarnya demokrasi itu menyenangkan. Benar sekali. Seharusnya tidak ada yang menegangkan semuanya karena pesta ya. Iya. Kan namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu berarti kan harusnya sukaria, tidak bisa harus tegang menegangkan dan menakutkan, tidak. Berarti bisa buat contoh ke depan Iya. untuk pemilu dan pemilihan itu bagaimana mengemas TPS dan menarik pemilih baru kan. Iya. Sebenarnya kan tugas penyelenggara selain melaksanakan juga tugasnya itu kan menarik perhatian. Benar sekali. Karena apa, ketika menarik perhatian, partisipasi masyarakat akan semakin banyak. Nah, berarti kan nanti akan menjadi tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan. Oke Pak Kordip, pertanyaan terakhir nih Pak Kordip. Oh, sudah terakhir ya? Iya ini, karena nggak terasa. Waktunya kita berpanjang lebar ini ngobrol ini. Mungkin ada evaluasi yang bisa disampaikan untuk perbaikan sistem yang akan datang Pak Kordip. Baik, evaluasinya baik dari Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara. Jadi yang berjalan kemarin itu sudah sangat bagus. Tapi juga perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan bagaimana, berarti pola kerjasama antara penyelenggara teknis dan pengawas. Biar semuanya sinkron. Kan tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak penyelenggara, itu kan yang pengawas bilang A, yang teknis bilang B, karena hanya beda persepsi pemahaman. Itu nanti akan bisa meminimalisir masalah yang ada di lapangan. Lapangan masing-masing. Itu ya. Yang kedua, mungkin ada butuh satu kali bedah regulasi. Kalau mendekati hari H, itu pasti kaitannya dengan juknis. Bedah juknis bareng-bareng. Bedahnya tidak sendiri-sendiri. Langsung. Kalau sendiri-sendiri berarti otomatis kan pemahamannya nanti beda-beda. Kayak semisal pengawas mempunyai persepsi sendiri, teknisnya sendiri itu kan jadi itu perlu yang namanya kolaborasi. Benar. Itu di beberapa daerah sudah Pak. Tapi ada beberapa daerah yang memang agak sulit. Masih belum ketemu ya mungkin ya. Itu. Terus yang selanjutnya perlu adanya komunikasi baik dari kabupaten sampai di tingkat TPS. Yang menjadi kerawanan besar itu bagaimana? Ketika pra-pemungutan. Pra-pemungutan, logistik dari kelurahan sudah digeser ke TPS, padahal TPS-nya belum terbentuk. Benar. Terbentuknya masih sore. Padahal logistik sudah dikirim sejak pagi. Pak. Maka itu dimasukkan di rumah, tidak ada penjagaan karena linmasnya juga mulai dari sore. Itu yang harus menjadi evaluasi bersama. Baik di teknis, berarti sebagai penyelenggara, maupun di pengawas harus berani menyampaikan kalau itu tidak sesuai dengan aturan. Itu. Wah, luar biasa sekali Pak Kordip. Banyak banget insight dan penjelasan dari Pak Kordip ini. Terima kasih banyak Pak Kordip. Sama-sama. Sudah berbagi cerita serta pengetahuan di podcast ini. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share sosial media Bawaslu Kabupaten Sragen untuk mendapatkan info terbaru terkait sosialisasi penyelenggara pemilu itu seperti apa dan update demokrasi di Indonesia ini. Terakhir, tidak lupa juga untuk teman-teman tim rekan yang di belakang, Mas Luki yang ada di balik layar. Nah, buat sahabat Bawaslu, yuk kita menjadi pemilih yang cerdas dan warga negara yang aktif. Jangan ragu untuk awasi, laporkan pelanggaran, dan pastikan suara kita jaga dengan jujur. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Posisi, dan ingat, pemilu itu bukan cuma tentang mencoblos, tapi juga menjaga suara. Saya Angga Nurcaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bekerja. Humas Bawaslu, suara pemilu kita, menjaga keadilan, mengabdi tanpa lelah, mengabarkan kebenaran, itulah tugas mulia. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Saat pemilu datang, semua bersiap. Humas Bawaslu terus bergerak, informasi akurat kami sampaikan jelas, mengawal demokrasi tak kenal lelah. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Di setiap langkah, dalam setiap waktu, Humas Bawaslu hadir untukmu, menginformasikan, mengedukasi, agar pemilu bersih menjadi janji pasti. Kami di sini berdiri teguh, Humas Bawaslu dalam terang dan redup, menyampaikan pesan untuk bangsa tercinta. Dengan semangat juang, kita bersatu padu. Dengan hati tulus kami bekerja, Humas Bawaslu untuk Indonesia.